Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Apakah kamu yakin perlu disembuhkan? Atau lebih tepatnya, tubuhmu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kamu terus mengganggunya? Luka-luka itu menutup sendiri, napasmu mengatur dirinya sendiri, hatimu tidak pernah bertanya. Tapi anehnya, mengapa penyakitmu malah membuatmu merasa lebih baik? Hati-hati, yang menghalangimu untuk sembuh bukanlah penyakitnya, tetapi pikiranmu sendiri yang tidak pernah berhenti. Dan yang lebih menakutkan lagi, tubuhmu tahu cara untuk sembuh, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Tubuh yang lupa pulang. Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Kowe kabeh urip ning jaman sing serba cepet. Mangan cepet, mikir cepet, stres yo cepet. Sing lucu, penyakitmu go dadi cepet. Baru umur 25 wis kena asam lambung. Umur 30 wis insomnia. Umur 35 wis ngomong kayaknya aku burn out. Awakmu iki dudu mesin pabrik, ndok. Tapi aneh, kok dirawati kaya mesin. Rusak dikit minum obat. Pusing dikit minum obat. Sedih dikit ditutup pakai hiburan. Padahal awakmu ora butuh didiamkan. Awakmu butuh didengarkan. Aku arep cerita setitik. Ono bocah lanang, sebut wae Joko. Kerja ning koto, gajine lumayan. Hidupnya kelihatannya sukses. Tapi saben wengi dia nggak bisa tidur. Pikirannya muter terus. Dadane sering sesek. Wis ke dokter, hasilnya piye? Fisike sehat. Fisik sehat, batin rusak. Koyo rumah cat baru, tapi pondasine retak. Joko mulai panik. Dia mikir, ini penyakit opo? Padahal jawabannya sederhana, tapi jarang didengar. Tubuhnya lagi ngomong, tapi dia nggak ngerti bahasane. Ndok toleh, dalam kawruh Jawa kuno, awak iki ora mung daging lan tulang. Ana sing luwih halus, sing luwih sepi, tapi justru paling kuat, yaiku sedulur papat. Kowe tahu krungu? Sedulur papat iku dudu makhluk horor, dudu penunggu gaib sing medeni. Nek dipahami nganggo logika modern, iki luwih mirip sistem bawah sadar. Memori emosional, pola respon otomatis dalam diri. Sing saben dina ngatur perasaanmu tanpa komo sadar. Ana pitutur lawas sing ngomong, sangkan paraning dumadi iku ana ing batin sing sepi. Maknane piye? Jawaban hidupmu termasuk penyembuhanmu ora ana ning lobo, ana ning jero. Tapi masalahmu saiki, kuwe luwih sering lari ke lobo daripada mlebu jero. Joko tadi akhirnya ketemu wong tua ning kampung. Wong iku cuman bilang, sampean ora loro, sampean kakean ditahan. Kalimat sederhana tapi nusuk. Dok, penyakit modern iki sebagian besar dudu doko lobo. Tapi dari emosi yang dipendem. Marah
tapi ditahan, sedih tapi dipendem, takut tapi dipaksa kuat. Akhirnya piye? Tubuhmu jadi tempat penampungan. Dan suatu saat dia akan bicara lewat sakit. Sedulur papat, sistem penyembuhan yang terlupakan. Ndok toleh, kene tak terangke alon-alon. Sedulur papat dalam kawruh Jawa iku Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Getih, Puser. Nek dijelaske secara mistis, iku bagian dari energi kelahiranmu. Tapi nek dipahami nganggo logika modern, iki bisa kok lihat sebagai memori tubuh sejak lahir, pola emosi dasar, sistem saraf bawah sadar, respon otomatis terhadap stres. Ilmu modern nyebut body keeps the score. Tubuh menyimpan semua pengalaman. Kue disakiti waktu kecil, tubuhmu ingat. Kue sering dimarahin, tubuhmu menyimpan. Kue merasa ndak dihargai, tubuhmu nggak lupa. Lan iki sing lucu, ndok toleh. Kamu bisa lupa, tapi tubuhmu ora iso. Mangkane kadang kamu nggak ngerti kenapa tiba-tiba cemas, tiba-tiba marah tanpa sebab. Padahal itu bukan tiba-tiba. Itu sedulur papatmu lagi nyaut. Ono pitutur saka Serat Centini. Manungsa iku dumadi saka papat lan siji, sing siji dadi pangarsa. Maknane, tubuhmu itu bukan satu sistem, tapi banyak bagian yang harus selaras. Nek salah satu kacau, yang lain ikut goyang. Contohnya si Joko tadi. Akhirnya disuruh melakukan sesuatu yang sederhana. Bukan minum obat, bukan terapi mahal, tapi duduk diam. Setiap malam, 10 menit. Nggak main HP, nggak mikir kerjaan, cuma tarik nafas, rasakan tubuh, dengarkan rasa. Awalnya dia bilang, ini nggak ngaruh. Sabar ndok. Tubuh itu seperti anak kecil. Kalau lama diabaikan, dia nggak langsung percaya saat kamu mulai peduli. Hari ketiga, Joko mulai merasa gelisah. Hari kelima, dia mulai menangis tanpa sebab. Hari ketujuh, dadanya terasa ringan. Kenapa? Karena emosi yang selama ini ditahan akhirnya keluar. Dalam ilmu modern, saat kamu diam dan fokus ke nafas, gelombang otak berubah jadi alfa, sistem saraf jadi lebih tenang, hormon stres menurun. Bahasane Jawa, batinmu wiwit mulih, batinmu mulai pulang. Ndok toleh, kamu nggak butuh ritual aneh-aneh. Kamu cuma butuh diam yang jujur. Iku penyakit paling halus. Ndok toleh, iki bagian sing paling sering dilupakan. Kamu mikir penyakit itu dari luar, padahal kadang sumbernya ego. Ego itu bukan berarti sombong doang. Ego itu keinginan selalu benar, takut terlihat lemah, ingin dipuji terus, menolak rasa sakit. Ono kutipan saka Serat Gatoloco. Sing dadi alangan iku dudu donya, nanging rasa gumunggung ing ati.
Penghalang itu bukan dunia, tapi kesombongan dalam hati. Maknanya apa? Yang bikin kamu sakit bukan hidupmu, tapi caramu merespon hidup. Joko tadi ternyata punya satu masalah. Dia selalu ingin terlihat kuat, nggak mau cerita, nggak mau dianggap lemah. Semua ditahan. Kamu kuat terus, tapi dalamnya rapuh. Kayak tembok beton, tapi dalamnya kosong. Akhirnya tubuhnya protes lewat insomnia, sesak napas, overthinking. Ndok, Toleh, tubuhmu itu jujur. Dia nggak bisa pura-pura. Kalau kamu luka, dia akan menunjukkan. Kalau kamu capek, dia akan memaksa berhenti. Tapi kamu sering melawan, menolak, memaksa lanjut. Akhirnya apa? Tubuhmu jadi korban. Dalam kawruh Jawa, penyembuhan itu bukan melawan penyakit, tapi mengembalikan selaras. Ana pitutur saka babat tanah Jawa. Uripiku kudu rukun karo awak lan batine dhewe. Hidup itu harus selaras dengan tubuh dan batin sendiri. Maknanya sederhana, kamu harus jadi teman untuk tubuhmu, bukan majikan yang kejam. Ndok, Toleh, coba saiki tak takoni, kapan terakhir kamu benar-benar mendengarkan tubuhmu? Bukan sekedar makan atau tidur, tapi benar-benar merasakan, menerima, memahami. Jangan-jangan kamu lebih kenal HP-mu daripada dirimu sendiri. Lucu, tapi nyata. Perjalanan penyembuhan itu bukan keluar, bukan cari orang pinter, bukan cari obat mahal, tapi balik ke dalam. Dan di batch berikutnya, aku bakal buka luwih dalam. Kenapa napas yang sering kamu anggap sepele ternyata jadi jembatan paling kuat antara tubuh, batin, lan sedulur papatmu. Sing gelem meneng bakal krungu, sing gelem krungu bakal mari. Napas, jembatan yang terlupakan. Rahayu. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh, kita lanjut pelan-pelan yo, ora usah buru-buru. Soale sing arep kita bahas iki cedhak banget, tapi paling sering dilalekke. Napasmu dhewe. Koe mikir napas itu cuma buat hidup. Iya, tapi ora cuma itu. Napas itu jembatan antara tubuh dan batinmu. Ana pitutur lawas saka kawruh Jawa. Urip iku mung mampir ngombe, nanging sing ngombe iku napas. Hidup itu hanya singgah minum, tapi yang minum itu adalah napas. Maknane apa? Yang bener-bener menjalani hidupmu bukan cuma badanmu, tapi napasmu. Ndok, Toleh, coba saiki kowe rasake. Tarik napas pelan, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Sing berubah apa? Badanmu mulai rileks, pikiranmu mulai melambat. Kenapa iso? Karena dalam ilmu modern, napas mengatur sistem saraf. Napas mempengaruhi detak jantung. Napas mengubah gelombang otak. Saat napasmu cepat, otakmu masuk mode waspada. Saat napasmu pelan, otakmu masuk mode tenang. Bahasane Jawa, napas iku kendali rasa. Napas adalah pengendali rasa. Joko, setelah rutin duduk diam, dia mulai sadar satu hal. Selama ini
Dia hidup tanpa benar-benar bernapas. Napasnya pendek, cepet, dangkal, koyok wong dikejar-kejar, padahal duduk di kamar. Itu tanda batinmu lagi tegang terus, dan tubuhmu ngikut. Akhirnya, orang tua itu ngajari Joko satu hal sederhana. Saben kowe bingung, balikke napasmu. Setiap kamu bingung, kembalikan napasmu. Ritualnya sederhana. Setiap malam, duduk tenang, tangan di dada, tarik napas lewat hidung, keluarkan pelan lewat mulut, sambil ngomong pelan dalam hati. Aku ning kene, aku ada di sini. Ndok, toleh, iki bukan mantra aneh. Iki teknik sederhana untuk mengaktifkan kesadaran, menenangkan sistem saraf, menghubungkan tubuh dan pikiran. Ilmu modern nyebut iki mindfulness breathing. Kawruh Jawa wis ngerti duluan, tapi nganggo bahasa rasa. Hari ke-10, Joko mulai bisa tidur. Bukan karena capek, tapi karena tenang. Bedane tipis tapi penting. Capek itu pingsan, tenang itu pulang. Ndok, toleh, kowe sering turu karena capek, tapi jarang turu karena damai. Iya toh? Mulai sekarang, belajarlah napasmu sendiri. Soale disitulah pintu penyembuhan pertama. Rasa, obat sing paling dihindari. Ndok, toleh, saiki kita masuk bagian sing agak nggak enak. Tapi justru penting. Rasa. Kowe ngerti kenapa banyak orang sakit? Bukan karena kurang obat, tapi karena terlalu sering lari dari rasa. Sedih, scroll HP, cemas, nonton, kosong, cari hiburan. Kowe pinter nglindungi diri, tapi ora pinter memahami diri. Ana pitutur saka Serat Sabda Palon. Wong kang wani ngrasakake bakal ngerti sejatine urip. Maknane apa? Selama kamu menghindari rasa, kamu akan terus bingung. Joko dulu juga begitu. Setiap gelisah, dia langsung buka HP. Setiap sedih, dia cari distraksi. Akhirnya, rasane gak pernah selesai, cuma ditunda. Wong tua itu bilang ke Joko, coba saiki ojo dilawan, dirasake wae. Jangan dilawan, rasakan saja. Awalnya dia takut, karena saat dia diam, yang muncul justru kesedihan lama, rasa kecewa, rasa takut. Itu bukan muncul tiba-tiba. Itu sampah batin yang selama ini kamu simpan. Dalam ilmu psikologi modern, emosi yang ditekan tersimpan di bawah sadar. Saat ada ruang, muncul ke permukaan. Kalau diterima, selesai. Kalau ditolak, berulang. Bahasane Jawa, sing diendem bakal jedul. Hari ke-12, Joko duduk dan untuk pertama kalinya dia nggak lari. Dia cuma diam, merasakan dada sesak, membiarkan air mata keluar. Dan anehnya, setelah itu ringan. Ndok toleh, rasa itu bukan musuh. Rasa itu pesen. Kalau kamu marah, ada batas yang dilanggar. Kalau kamu sedih, ada kehilangan yang belum selesai. Kalau kamu cemas, ada ketakutan yang belum dipahami.
tapi kamu sering menutup pesan itu. Akhirnya tubuhmu jadi kurir terakhir. Dia kirim pesan lewat sakit kepala, lambung, jantung berdebar. Kalau sudah begitu, biasanya kamu baru panik. Padahal dari awal tubuhmu cuma ingin kamu jujur sama rasa. Ritual Jawa antara mistis dan ilmiah. Ndok Toleh, saiki aku arep buka rahasia sing sering disalahpahami. Ritual Jawa. Banyak sing mikir, ritual iku mistis, gak masuk akal, kuno. Padahal nek dipahami justru logis. Contoh sederhana, tirakat. Dalam Jawa, poso, menyepi, ngurangi bicara. Kowe kira iku cuman spiritual. Ilmu modern ngomong, poso memperbaiki sel tubuh, autofagi. Diam menurunkan stres, mengurangi distraksi, meningkatkan fokus. Lah, terus yang mistis di mana? Yang mistis itu cara penyebutane, tapi mekanismenya nyata. Ono pitutur saka Serat Dharma Gandul. Sing resik atine, cetha pikire. Hati yang bersih, pikiran menjadi jernih. Joko akhirnya mencoba tirakat ringan, makan lebih sederhana, mengurangi gadget malam hari, lebih banyak diam. Hasilnya, dalam 2 minggu tidurnya membaik, pikirannya lebih jernih, emosinya stabil. Ndok Toleh, ritual itu bukan sulap. Ritual itu cara melatih diri. Kayak olahraga, tapi untuk batin. Yang bikin orang gagal karena mereka cari hasil cepat. Padahal ini bukan obat instan, ini proses mulang. Ono satu pitutur lagi saka Sutosomo. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam konteks ini, jalan penyembuhan bisa beda-beda, tapi tujuannya satu, keseimbangan. Ndok Toleh, jangan kejebak antara percaya atau tidak. Lebih penting kamu merasakan atau tidak. Karena penyembuhan sejati itu bukan teori, tapi pengalaman. Dan di batch berikutnya, aku bakal nggawa kue luwih njero maneh tentang hubungan antara pikiran, sugesti, dan bagaimana tubuhmu bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa kamu sadari. Sing ngerti awakmu bakal ngerti uripmu. Sing ngerti uripmu bakal ngerti dalan mule. Pikiran, dukun paling dekat dalam dirimu. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Saiki kita mlebu wilayah sing luwih alus. Lebih halus dari nafas, lebih halus dari rasa. Tapi justru paling berpengaruh. Pikiranmu dewe. Kowe tahu mikir ora? Kenapa 2 orang bisa ngalami hal sing sama, tapi reaksinya beda? Sing siji panik, sing siji tenang, sing siji sakit, sing siji tetap kuat. Bedane ana ndi? Di pikiran. Ana pitutur saka Serat Gatoloco. Pikiran iku dadi guru lan uga dadi perusak. Pikiran itu bisa jadi guru, juga bisa jadi perusak. Maknane apa? Pikiranmu
bisa nyembuhin tapi juga bisa nggawe kamu sakit. Dalam ilmu modern, pikiran iku bukan sekedar ngayal. Pikiran iku mempengaruhi hormon, mempengaruhi sistem imun, mempengaruhi respon tubuh. Contoh sederhana, kamu takut, tiba-tiba jantung berdebar, nafas cepat, badan tegang. Padahal ndak ono bahaya nyoto. Artinya apa? Pikiranmu bisa bikin tubuhmu bereaksi seolah itu nyoto. Joko mulai sadar iki waktu dia duduk diem suatu malam. Dia merasa sesak, padahal lagi sendirian. Dia bertanya dalam hati, aku iki sebenarnya takut opo? Dan yang muncul bukan masalah kerja, tapi apa? Takut gagal, takut ndak cukup, takut ndak dihargai. Iki sing sering kamu sebut overthinking. Padahal asline pikiranmu lagi muter cerita lomo. Ndok toleh, tubuhmu ora ngerti bedane nyoto lan bayangan. Selama pikiranmu percaya, tubuhmu bakal ikut. Makane ono ungkapan Jawa, ojo ngumun, ojo kagetan, ojo dumeh. Jangan mudah heran, jangan mudah kaget, jangan merasa paling. Maknane dalam konteks iki, latih pikiranmu supaya stabil. Karena kalau pikiranmu liar, tubuhmu bakal capek. Wong tua itu bilang ke Joko, sing kudu dirapikan dudu uripmu, tapi pikiranmu. Yang harus dirapikan bukan hidupmu, tapi pikiranmu. Lan saka situ, perjalanan penyembuhan iku berubah arah. Bukan lagi cari solusi di luar, tapi melatih pikiran dari dalam. Sugesti, ilmu sing selalu kamu gunakake tanpa sadar. Ndok toleh, saiki aku arep mbuka ilmu sing sering kamu pakai, tapi kamu nggak sadar. Sugesti. Kue mikir sugesti itu cuman hipnotis. Setiap hari kamu melakukannya. Contoh, kamu ngomong dalam hati, aku capek banget. Langsung badanmu makin lemes. Kamu ngomong, hari ini berat. Langsung semua terasa berat. Iki bukan kebetulan, iki sugesti. Dalam ilmu modern, pikiran ngirim sinyal ke otak. Otak ngatur hormon lan tubuh, tubuh ngikuti perintah. Bahasane Jawa, opo sing nggo ucapke bakal nggo lakoni. Apa yang kamu ucapkan akan kamu jalani. Joko dulu sering ngomong, aku stres, aku capek, aku nggak kuat. Tanpa sadar, dia lagi memprogram dirinya sendiri. Wong tua itu ngajari hal sederhana, ganti bahasamu. Setiap kali gelisah, Joko mulai ngomong dalam hati, aku lagi belajar tenang, aku bisa pelan-pelan. Aku ora dhewe. Awale terasa aneh, koyok bohong. Tapi lomo-lomo tubuhe mulai percaya. Kenapa bisa? Karena otakmu itu lebih percaya pengulangan daripada kebenaran. Ndok, iki sebabe kenapa kedungo, mantra, afirmasi itu bisa bekerja. Bukan karena mistis semata, tapi karena pengulangan plus fokus membentuk pola baru. Ana pitutur saka Serat Sabda Palon. Tembung iku nduweni daya, bisa nguripake lan uga mateni rasa. Maknane, apa sing nggo ucapke itu bukan sekedar kata, itu energi batin. Dalam psikologi modern, iki disebut autosuggestion, neuroplasticity,
rewiring otak. Bahasane Jawa luwih sederhana. Ngowahi pikir, ngowahi urip. Hari ke-20, Joko mulai merasakan perubahan yang aneh. Bukan karena obat, bukan karena terapi mahal, tapi karena napase luwih sadar, rasane luwih jujur, pikirane mulai terarah. Dok Toleh, penyembuhan itu kadang sederhana, tapi kamu terlalu terbiasa dengan yang rumit. Tubuh, penyembuh paling setia. Dok Toleh. Saiki aku arep ngomong sesuatu sing mungkin bikin kamu mikir. Tubuhmu itu sebenarnya sudah tahu cara sembuh. Kamu luka, tanpa kamu suruh, tubuhmu menutup. Kamu sakit, tanpa kamu sadar, tubuhmu memperbaiki. Lah terus, kenapa sekarang kamu sering sakit terus? Jawabannya sederhana, kamu mengganggu prosesnya. Dengan apa? Stres berlebihan, pikiran negatif terus, emosi dipendem, pola hidup kacau. Akhirnya tubuhmu bingung. Dia mau sembuh, tapi kamu terus menghalangi. Ono pitutur saka Serat Centini. Awak iku wis kagungan kawruh, mung menungso sing ora ngrungokake. Tubuh sudah memiliki pengetahuan, hanya manusia yang tidak mau mendengar. Maknanya apa? Tubuhmu itu pinter, tapi kamu sering cuek. Joko mulai sadar ini saat dia berhenti melawan. Dia berhenti memaksa cepat sembuh. Dia mulai istirahat cukup, makan lebih sadar, mendengarkan tubuh. Dan perlahan tubuhnya merespon. Dok Toleh. Dalam ilmu modern, tubuh punya sistem. Self-healing, regenerasi sel, keseimbangan hormon. Tapi semua itu butuh satu hal, ketenangan. Kalau kamu terus tegang, tubuhmu akan fokus bertahan, bukan memperbaiki. Bahasane Jawa, yen tentrem, awak iso waras. Jika tenang, tubuh bisa sembuh. Dok Toleh. Coba saiki kue pikir. Selama ini, kamu bantu tubuhmu sembuh atau justru mengganggu? Ora usah langsung jawab. Rasake wae. Karena perjalanan ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang sadar. Dan di batch berikutnya, aku bakal buka luwih dalem maneh tentang hubungan antara leluhur, memori batin, dan kenapa kadang luka yang kamu rasakan bukan cuma milikmu sendiri. Sing gelem ngerti asal-usule bakal ngerti arah mule. Leluhur, jejak yang masih hidup dalam dirimu. Rahayu, Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Saiki kita mlebu wilayah sing luwih jero maneh, sing sering dianggep mistis. Padahal nek dipahami malah nggawe kowe luwih waras. Leluhurmu dhewe. Ojo langsung mikir sing serem-serem. Leluhur itu bukan cuma sosok gaib sing gentayangan. Leluhur itu garis hidupmu, sejarah batinmu, pola yang diwariskan. Kowe tahu ngrasake ora? Kenapa kadang kamu punya rasa takut, padahal kamu nggak tahu asalnya? Atau kamu punya pola hidup yang sama seperti orang tuamu? Iki bukan kebetulan, iki jejak. Ono pitutur saka para raton, getih ora tau lali marang asal-usule. Darah tidak pernah lupa asal-usulnya. Maknane opo? Yang mengalir di tubuhmu bukan cuma fisik, tapi juga pola emosi, cara berpikir, cara merespon hidup. Dalam ilmu modern, ini mulai dijelaskan sebagai genetic memory,
epigenetics, trauma yang diwariskan. Contoh sederhana, orang tua sering cemas, anaknya cenderung cemas. Orang tua keras, anaknya mudah tegang. Bukan karena ditiru saja, tapi karena tubuhmu mewarisi pola itu. Joko mulai sadar ini waktu dia ingat masa kecilnya. Ayahnya keras, ibunya sering diam. Semua emosi dipendam. Tanpa sadar, dia jadi sama. Kowe mikir kamu bebas, padahal kamu lagi mengulang. Wong tua itu bilang, sing kue warisi, ora kudu kue teruske. Yang kamu warisi, tidak harus kamu lanjutkan. Ndok, toleh, iki penting. Menghormati leluhur bukan berarti mengulang luka mereka, tapi menyadari lalu menyembuhkan. Ono pitutur saka babat tanah Jawa, anak putu iku nerusake, nangin uga bisa benerake. Anak cucu itu melanjutkan, tapi juga bisa memperbaiki. Maknane, kamu bukan korban, kamu penyempurna. Memori batin, luka sing ora ketok. Ndok, toleh. Saiki kita bahas sing luwih alus maneh, memori batin. Koye tau ngalami kejadian kecil tapi rasane besar banget. Atau kejadian sudah lama tapi rasanya masih terasa. Iki tandane memori itu belum selesai. Dalam ilmu modern, otak menyimpan pengalaman emosional. Kalau belum diproses, tetap aktif. Saat terpicu, muncul kembali. Bahasane Jawa, kenangan sing ora rampung bakal bali maneh. Kenangan yang tidak selesai akan kembali lagi. Joko punya satu memori. Waktu kecil, dia pernah gagal dan dimarahin habis-habisan. Sejak itu, dia takut salah, takut gagal, takut tidak cukup. Dan rasa itu terbawa sampai dewasa. Ndok, toleh. Kadang yang kamu rasakan hari ini bukan tentang hari ini, tapi tentang masa lalu yang belum selesai. Wong tua itu ngajari Joko satu ritual sederhana. Eling lan nompo, mengingat dan menerima. Caranya, saat rasa muncul, jangan dilawan, tapi ditanya pelan. Ini rasa dari mana? Lalu, biarkan ingatan muncul. Hari itu, Joko menangis lagi. Tapi beda, bukan karena bingung, tapi karena akhirnya mengerti. Ndok, toleh. Rasa sing dipahami akan tenang. Rasa sing ditolak akan berulang. Ana pitutur saka Serat Darmo Gandul. Sing dingerteni bakal dadi enteng. Sing diingkari bakal dadi abot. Yang dipahami akan menjadi ringan. Yang diingkari akan menjadi berat. Maknane sederhana. Kamu nggak harus kuat. Kamu cuma perlu jujur. Dan dari situ, penyembuhan mulai jalan. Pelan tapi pasti. Ritual batin pulang tanpa tempat. Ndok, toleh. Saiki aku arep nutup batch iki nganggo satu inti penting. Ritual batin. Kamu sering mikir, ritual iku harus ada tempat, harus ada waktu khusus, harus ada syarat aneh. Itu cuma bungkus. Intine kesadaran. Ritual paling kuat iku bukan di gunung, bukan di tempat angker, tapi di dalam dirimu sendiri. Ono pitutur saka Serat Centini. Golek ana kang ana ing jero, aja kesasar ing njaba.
Carilah yang ada di dalam, jangan tersesat di luar. Maknanya apa? Semua yang kamu cari sudah ada di dalam. Joko akhirnya punya ritual sendiri. Sederhana, setiap malam duduk diam, tarik napas pelan, rasakan tubuh, dengarkan batin. Kadang dia menangis, kadang dia diam saja, kadang dia cuma bernapas. Tapi satu hal yang berubah, dia hadir. Ndok, toleh, itu kunci sing sering ilang. Kamu ada tapi nggak hadir. Pikiranmu ke masa lalu atau ke masa depan. Tubuhmu di sini tapi batinmu kelono. Akhirnya kamu capek, padahal nggak kemana-mana. Dalam ilmu modern, ini disebut awareness, presence, mindfulness. Bahasane Jawa luwih sederhana, eling, sadar. Ndok, toleh, kalau kamu bisa eling, kamu mulai pulang. Kalau kamu mulai pulang, tubuhmu mulai tenang. Kalau tubuhmu tenang, penyembuhan mulai terjadi. Ora perlu ribet, ora perlu mahal, ora perlu aneh-aneh. Cukup napas, rasa, sadar. Dan di batch terakhir nanti, aku bakal nutup perjalanan iki dengan satu pitutur paling dalam tentang penyembuhan sejati. Dan doa batin yang bisa kamu bawa dalam hidup sehari-hari. Sing wis bali, ora bakal kesasar maneh. Rahayu. Penyembuhan sejati bukan menghilangkan, tapi menyelaraskan. Rahayu. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Kita wis tekan ujung perjalanan iki. Tapi sejatine iki dudu akhir. Iki awal. Awal kamu kenal dirimu sendiri. Nduk, selama ini kamu mikir sembuh itu berarti hilangnya sakit. Ora selalu. Dalam kawruh Jawa, sembuh itu selaras. Ana pitutur saka Serat Centini. Warasiku dudu tanpa lara, nanging bisa nampa lan ngolah rasa. Sehat itu bukan tanpa sakit, tapi mampu menerima dan mengolah rasa. Maknane apa? Kamu tetap bisa sedih, tetap bisa takut, tetap bisa capek. Tapi kamu ora dikendalikan oleh itu. Joko akhirnya ngerti ini setelah berbulan-bulan menjalani proses. Dia masih punya masalah, masih punya tekanan. Tapi bedanya dia nggak panik lagi. Saat rasa datang, dia duduk. Saat pikiran ribut, dia tarik napas. Saat tubuh lelah, dia istirahat. Sederhana, tapi dalam. Ndok, toleh, penyembuhan sejati itu bukan jadi manusia tanpa luka, tapi jadi manusia yang kenal lukanya dan tidak lagi diperbudak olehnya. Ana pitutur saka Baratayuda, sing menang dudu sing ora tau tiba, nanging sing bisa tangi maneh. Yang menang bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit kembali. Maknane apa? Kuat itu bukan keras, kuat itu lentur. Seperti air, orang lawan, tapi bisa ngalir. Kesadaran, obat paling dalam. Ndok, toleh,
Saiki aku arep ngomong inti sing paling inti. Kesadaran. Kue bisa punya napas bagus, ritual rutin, pikiran positif. Tapi tanpa sadar, semua itu cuma kebiasaan kosong. Kesadaran itu apa? Hadir sepenuhnya. Saat kamu makan, kamu sadar makan. Saat kamu sedih, kamu sadar sedih. Saat kamu marah, kamu sadar marah. Bukan ditolak, bukan ditutupi, tapi disadari. Ana pitutur saka Sutasoma. Sira iku sejatine siji, nanging pikiranmu nggawe kowe pecah. Kamu itu sejatinya satu, tapi pikiranmu membuatmu terpecah. Maknanya apa? Saat kamu tidak sadar, kamu terpisah. Tubuh kemana, pikiran kemana, rasa kemana. Akhirnya kamu lelah. Tapi saat kamu sadar, semua menyatu. Dalam ilmu modern, kesadaran itu menstabilkan sistem saraf, mengurangi stres, meningkatkan keseimbangan tubuh. Bahasane Jawa, manunggal, menyatu. Joko akhirnya merasakan ini bukan sebagai teori, tapi pengalaman. Suatu malam, dia duduk seperti biasa. Tidak ada pikiran berat, tidak ada rasa berlebihan, cuma napas, hening, dan hadir. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa cukup. Dok, toleh, perasaan cukup itu langka karena kamu terlalu sering merasa kurang. Padahal yang kamu cari selama ini ternyata sederhana, tenang. Doa batin, pulang ke diri sendiri. Dok toleh, putu-putuku kabeh. Saiki aku arep nutup perjalanan iki dengan siji pitutur sing bisa komok bawa. Bukan cuma didengar. Apakah kamu yakin perlu disembuhkan? Atau lebih tepatnya, tubuhmu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi kamu terus mengganggunya. Luka-luka itu menutup sendiri. Napasmu mengatur dirinya sendiri. Hatimu tidak pernah bertanya. Tapi anehnya, mengapa penyakitmu malah membuatmu lebih baik? Hati-hati, yang menghalangimu untuk sembuh bukanlah penyakitnya, tetapi pikiranmu sendiri yang tidak pernah berhenti. Dan yang lebih menakutkan lagi, tubuhmu tahu cara untuk sembuh, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan. Tapi dirasakan. Ini bukan doa yang ribet, bukan mantra panjang, tapi doa batin yang lahir dari kesadaran. Tutup matamu sebentar, tarik napas pelan, rasakan tubuhmu, lan ucapkan dalam batinmu, aku bali marang diriku dhewe. Aku ngrungokake awakku. Aku nampa semua rasa tanpa wedi. Aku nglilani sing kudu lunga. Aku menyatu karo mapas lan urip. Tentrem ana ing aku. Waras mili saka njero. Terjadilah. Aku kembali kepada diriku sendiri. Aku mendengarkan diriku. Aku menerima semua rasa tanpa takut. Aku melepaskan yang harus pergi. Aku menyatu dengan napas dan kehidupan. Ketenangan ada di dalam diriku. Kesembuhan mengalir dari dalam. Terjadilah. Ndok toleh, ora perlu komok percaya aku. Ora perlu komok ikut semua. Cukup komok coba, lan komok rasake. Karena penyembuhan sejati
ora ana ing ngomonganku, tapi ana ing pengalamanmu sendiri. Ana pitutur pungkasan saka kawruh Jawa. Sing goleki bakal nemokake, sing meneng bakal krungu. Yang mencari akan menemukan, yang diam akan mendengar. Ndok toleh, yen kowe wis krungu, kowe wis ngerti dalan pulang. Lan yen kowe wis mulih, awakmu bakal ngerti carane waras. Rahayu. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumosoping rasa jati